Baik, kita mulai acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Dr. Muhammad Hadi SKM MKes, yang terhormat Ketua LPPM UMJ Profesor Dr. Insinyur Triyuni Hendrawati MSI, Sekretaris LPPM UMJ Bapak Darto SEMM, Koordinator UPPM Fakultas, serta Bapak Ibu dosen pemenang hibah internal UMJ yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai para pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kegiatan koordinasi penyamaan persepsi hibah internal UMJ 2023 kali ini, insya Allah akan disampaikan yang pertama terkait informasi klasterisasi perguruan tinggi serta sistem tata kelola Simlitapmas UMJ, kemudian kebijakan dan implementasi integrasi Pengmas dan KKN UMJ 2023. Marilah kita memulai kegiatan hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, izinkan saya Lorenta Inharyanto selaku koordinator Pengmas sekaligus moderator hari ini untuk membacakan susunan acara dimulai dari pembukaan, kemudian sambutan pengarahan oleh Wakil Rektor 1 UMJ sekaligus membuka acara. Dilanjutkan dengan pemaparan klasterisasi perguruan tinggi serta sistem tata kelola Simlitapmas UMJ. Dilanjutkan dengan pemaparan kebijakan dan implementasi integrasi Pengmas dan KKN UMJ 2023. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penutup. Bapak Ibu, selanjutnya adalah pengarahan. Baik, kita buka dulu ya, terlebih dahulu dengan membaca basmalah, tadi sudah, kemudian adalah pengarahan sambutan dari Wakil Rektor 1 UMJ, sekaligus membuka acara. Kepada Bapak Dr. Muhammad Hadi, kepadanya dipersilahkan. Ya, sepertinya Pak Hadi sedang, ini Mbak, ada rapat dengan Pak Seba. Oh iya, Prof. Langsung aja nanti dengan Mas Darto, nanti Pak Hadi akan menyusul setelah selesai. Ya, Oke, siap. langsung Mas Darto aja. Baik, jadi selanjutnya adalah untuk pemaparan klasterisasi perguruan tinggi sistem tata kelola Simlitapmas UMJ yang akan disampaikan oleh Bapak Darto SEMM. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan bisa bergabung di dalam koordinasi kaitannya dengan pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dengan KKN untuk tahun 2023. Bapak Ibu, izin saya share terkait dengan apa yang kami akan sampaikan. Apakah sudah terlihat, Mbak Lorenta? Sudah, tapi Sudah belum ada. itu. Tapi belum apa itu Oh, iya. slideshow. Slideshow aja, Mas. Oke, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, para pemenang hibah, baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, insya Allah pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan 2 poin penting. Pertama terkait dengan klasterisasi perguruan tinggi, kemudian yang kedua adalah tentang teknis di dalam pelaksanaan hibah penelitian dan PKM, pengabdian kepada masyarakat internal tahun 2023, yaitu melalui sistem tata kelola Simlitapmas UMJ. Pertama kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang ditetapkan sebagai pemenang hibah, baik di penelitian maupun di PKM. Mudah-mudahan ini bisa menjadi simpelnya adalah untuk laporan BKD dan untuk kinerja Bapak Ibu. Ya, selain itu juga untuk klasterisasi perguruan tinggi dan tentunya
untuk UMJ menuju unggul. Poin pertama yang kami akan sampaikan, pertama yaitu klasterisasi perguruan tinggi. Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta atas kinerja Bapak Ibu semua selama 3 tahun terakhir, sehingga Universitas Muhammadiyah Jakarta berada pada klaster utama, baik di bidang penelitian maupun di bidang pengabdian kepada masyarakat. Nah, tentunya ini merupakan kebanggaan bagi Bapak Ibu semua, ya. Tentunya ini juga mendukung di dalam akreditasi perguruan tinggi. Nah, di dalam klasterisasi perguruan tinggi tahun 2023 ini sudah ditetapkan, yaitu berdasarkan keputusan Direktur Riset DRTPM ya Bapak Ibu nomor 0241 tahun 2023. Nah, alhamdulillah penetapan klasterisasi perguruan tinggi menetapkan bahwa kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta berada pada klaster utama. Nah, lalu apa indikator dinyatakan klaster utama? Indikatornya adalah di dalam klasterisasi ini, ya, itu merupakan hasil olahan data kinerja Bapak Ibu, ya, perguruan tinggi berbasis SINTA. Nah, tentu data kinerja yang diperhitungkan ini merupakan data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh verifikator Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jadi di universitas ini ada 2 verifikator, ada verifikator perguruan tinggi dan ada verifikator LPPM. Nah, apa aja datanya? Data kinerja ini meliputi penulis, jadi jumlah autor, kemudian afiliasinya, ada jurnal, kemudian penelitian, research, kemudian ada pengabdian kepada masyarakat, community services, kemudian ada HKI, baik itu hak cipta, paten, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah buku. Nah, indikator-indikator ini itu semua atas kinerja Bapak Ibu selama 3 tahun terakhir. Nah, lalu kalau kita melihat, nah ini yang bisa akses hanya LPPM melalui verifikator SINTA. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat skor SINTA itu merupakan akumulasi dari kinerja Bapak Ibu semua. Ada skor SINTA 3 tahun, ada SINTA skor overall selama SINTA itu Bapak Ibu buat gitu ya. Nah, menempatkan bahwa universitas di klaster utama dan di ranking SINTA 61 nasional. Artinya apa? Dari 5.443 perguruan tinggi yang terdaftar di SINTA versi 3, Universitas Muhammadiyah Jakarta menempatkan posisi di ranking 61 nasional. Nah, ini merupakan apresiasi kami kepada Bapak Ibu semua, di mana kita bisa lihat skor SINTA 3 tahun itu 101.761, SINTA skor overallnya 166.401. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri melalui link yang kami sampaikan di PPT ini. Nah, kemudian untuk profil SINTA itu kita juga bisa lihat langsung di link yang kami tautkan. Lalu metrik skor, kenapa ditetapkan tadi sebagai klaster utama? Jadi di sini tercatat resmi Bapak Ibu bahwa affiliation cluster is klaster utama. Nah, ini bisa kita lihat juga di situ ada data Scopus, ya, ada data Google Scholar, data UAS dan data Garuda, baik itu jumlah papernya maupun jumlah citasinya. Jadi Bapak Ibu bisa dicermati dan bisa lihat atau bisa langsung masuk ke linknya untuk mengakses yang kami sampaikan. Nah, untuk akun ID SINTA dosen UNJ di tim APT akreditasi perguruan tinggi menetapkan itu sekitar 606 dosen, ya, karena ada double, jadi tepatnya adalah 605 dosen yang akan dijadikan sebagai laporan untuk akreditasi perguruan tinggi. Nah, saat ini, per hari ini, itu sudah 582 yang sudah memiliki akun ID SINTA. Jadi artinya ada sekitar 24. Nah, tentu mungkin dari sebaran semua fakultas yang ada di UMJ, 24 ini belum memiliki akun ID SINTA. Diharapkan di dalam beberapa hari ke depan semuanya artinya 100% sudah mempunyai akun ID SINTA. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan menyampaikan beberapa data yang pernah disampaikan di konsorsium perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Jadi ini juga kita bisa lihat
ya. Jadi ada 20 Universitas Muhammadiyah. Ya, di sini kita bisa lihat. Jadi kalau kita lihat ada 581 yang waktu per Juni 2023 bulan lalu. Nah, kalau tadi saya pagi cek itu sudah nambah 1 ya, jadi ada 582 autor. Artinya masih kurang tadi 24, mudah-mudahan di dalam minggu ke depan sudah 100%. Nah, urutannya berarti di kisaran 8 ya, sebagai autor terbanyak di lingkungan Universitas Muhammadiyah. Nah, kemudian data yang lebih penting lagi adalah ini adalah skor Sinta, Bapak Ibu. Ya, di skor Sinta kita berada pada urutan ke-7 yang sudah disosialisasikan oleh media sosialnya Dikti dan LL Dikti 3 bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta UMJ berada pada 7 besar skor Sinta untuk 3 tahun terakhir. Ya, kemudian jumlah penelitian ini juga kita berada di posisi 5 besar Universitas Muhammadiyah. Ya, jadi dari 20 Universitas Muhammadiyah Jakarta berada di 5 besar penerima jumlah penelitian di dalam 4 tahun terakhir. Nah, ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi Universitas Muhammadiyah Jakarta di dalam upaya mendukung dalam akreditasi perguruan tinggi. Lalu berapa jumlah dana dari yang diperoleh? Ya, sekitar 11,04 dalam miliar. Jadi ini merupakan dana penelitian, ya, jadi jumlah dana dan dana penelitian yang diperoleh UMJ selama 4 tahun terakhir ini. Ya, kita berada pada posisi 5 besar, di mana UMY, kemudian Surakarta, Ahmad Dahlan Yogyakarta, Unimus, dan kelima kita Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, bahkan kita bisa di atas UMM, di atas UHAMKA, ya, untuk dana dari DRTPM. Nah, tetapi dari prestasi yang diperoleh, ada juga yang harus kami perbaiki, terutama di bidang pengabdian kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat, nah ini grafik ini sama saja dengan yang tadi saya sampaikan, yaitu dengan informasi jumlah dana penelitian dan jumlah penelitiannya. Nah, kemudian ini publikasi juga kami berada di posisi ke-7, ya, Universitas Muhammadiyah Jakarta, baik itu Scopus, Google Scholar, WOS, dan Garuda. Sebenarnya data ini masih bisa bergerak, Bapak Ibu, asalkan Bapak Ibu selalu mengupdate ya akun Sintanya. Karena setiap hari pergerakan itu akan signifikan ya. Jadi kalau dari 582 update, ya itu tentu akan beberapa artikel akan masuk juga. Nah, tentu updatean Bapak Ibu akan berdampak pada skor Sinta tadi, ya. Jadi kami menghimbau, kami mengingatkan juga selalu kepada Bapak Ibu untuk selalu update. Kenapa? Jadi bukan hanya untuk kepentingan universitas, tetapi untuk Bapak Ibu menuju lektor kepala dan menuju guru besar, tentu syaratnya adalah apa yang diklaim di Sijali itu terdaftar di Sinta. Nah, itu Bapak Ibu harus diperhatikan. Nah, kemudian jumlah pengabdian masyarakat, ini kita bisa lihat, kita pada posisi di paling akhir kedua. Kenapa? Nah, ini yang harus kami evaluasi. Jadi tahun lalu itu hanya 1 untuk di hibah DRTPM yang menang, dan itu nominalnya hanya 40%, hanya 40 juta maksud saya. Nah, tahun lalu, tahun sebelumnya 2021 bahkan tidak ada, cuman waktu itu alhamdulillah ada hibah purnarupa PTS ya untuk yang MBKM, jadi itu bisa membantu, ada 3 pemenang, waktu itu sekitar 600 juta. Nah, tahun ini alhamdulillah tahun 2023 kami juga bisa meningkatkan kinerja di pengabdian masyarakat, khususnya di hibah DRTPM itu awalnya 1, jadi 3 pemenang dengan dana pengabdian masyarakat ya Bapak Ibu, maaf ini sebenarnya dana pengabdian masyarakat itu sebesar 129.346. Nah, itu dimenangkan oleh 3 judul PKM ya. Jadi
ini merupakan peningkatan lah dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan harapan kami tahun besok dengan upaya hibah penelitian internal yang disesuaikan template-nya persis sama persis dengan hibah di RTPM itu bisa tembus juga tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, kami menyampaikan juga bahwa apa yang dikelola LPPM meliputi hibah internal dan hibah eksternal. Di 3 tahun terakhir ini, yang kami kelola adalah pertama terkait dengan hibah di RTPM Kemdikbudristek, baik itu penelitian maupun pengabdian masyarakat, kemudian ada hibah riset keilmuan, ada 3 tim waktu itu yang menang, kemudian hibah MBKM, 1 penelitian, dan 3 pengabdian masyarakat, totalnya 1,3 miliar. Hibah risetmu ada sekitar 10 yang menang, diantaranya 1 PKM dan 9 penelitian. Hibah talenta inovasi ini merupakan dari kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Waktu itu kita menang gelombang 1 dan gelombang 2. Hibah BKKBN dari FKK, hibah Kemenak dari FAI ada, kemudian hibah PRN BRIM dari FT, Prof Yuni sendiri, kemudian hibah matching fund. Nah, hibah matching fund, Bapak Ibu, sebelumnya kami belum pernah memenangkan hibah matching fund. Alhamdulillah tahun ini ada 3 tim yang memenangkan, ya. Jadi ada pendanaan yang cukup besar, jadi sekitar hampir 1,5 miliar. Alhamdulillah, hal-hal ini jumlah dana ini merupakan dukungan LPPM UMJ, Bapak Ibu semua, di dalam upaya menuju akreditasi unggul. Lalu hibah internal. Hibah internal meliputi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan ini yang akan disosialisasikan. Alhamdulillah tahun ini penelitian internal meningkat juga. Sebelumnya 231 pengusul, saat ini menjadi 275 pengusul. Artinya meningkat. Kemudian pengabdian masyarakat juga sama. Sebelumnya hanya 177 proposal, tahun ini menjadi naik juga ya, kalau tidak salah sekitar 200-an gitu. Yang hibah PKM SK Rektorat sudah kami sampaikan juga. Oke, baik. Nah, ini yang harus kita sepakati Bapak Ibu di dalam pelaksanaan hibah penelitian dan PKM internal. Pertama, panduan hibah penelitian sudah kami sosialisasikan berdasarkan SK Rektor nomor 232 tahun 2023. Begitu juga panduan hibah pengabdian kepada masyarakat internal, ini juga sudah di SK Rektor nomor 287 tahun 2023. Nah, poin-poinnya apa yang ada dalam panduan ini? Nah, timeline-nya Bapak Ibu mohon dicermati bahwa akan ada batas akhir itu di tanggal 11 Desember untuk penelitian. Nah, ini yang kami akan sosialisasikan, nanti akan disampaikan oleh Prof Yuni, bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu kalau diwajibkan serempak pada tanggal 01 sampai 31 Agustus. Jadi di rentan waktu 1 bulan itu Bapak Ibu. Sama untuk batas akhir pelaksanaannya itu 11 Desember 2023. Baik. Nah, terakhir kaitannya dengan luaran hibah penelitian. Luaran hibah penelitian ini juga tercantum pada panduan Bapak Ibu, ada luaran wajib sama luaran tambahan. Jadi luaran tambahan ini sebenarnya kalaupun tidak memenuhi itu tidak apa-apa, ya. Jadi luaran wajib yaitu boleh jurnal atau proceeding, lalu ada poster hasil penelitian, kemudian juga ada modul bahan ajar dengan studi kasus hasil penelitian. Lalu template-nya bagaimana untuk membuat modul bahan ajar? Template-nya sudah ada di Simita Mas. Jadi Bapak Ibu tinggal download saja di situ, kemudian untuk menyusun modul bahan ajar. Yang kami sampaikan, selalu kami ingatkan adalah, jadi setiap luaran dari hibah penelitian itu harus mencantumkan ucapan terima kasih ya kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta, LPPM, kemudian fakultas, prodi, dan mitra. Jadi di jurnal itu ada ucapan terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini sesuai dengan panduan penelitian tahun 2023. Lalu untuk luaran hibah pengabdian kepada masyarakat juga sama, luaran wajibnya itu jurnal atau proceeding, ya, kemudian poster hasil pengabdian masyarakat dan modul bahan ajar dari hasil pelatihan pengabdian kepada masyarakat.
Kalau mau ditambahkan HKI, itu diperbolehkan. Kalau mau ditambahkan sertifikat pemakalah, itu diperbolehkan. Nah, kami juga akan ada seminar nasional untuk tahun 2023. Sama Bapak Ibu, untuk setiap luaran dan dari hibah pengabdian masyarakat ini harus mencantumkan ucapan terima kasih kepada UMJ, LPPM, fakultas, prodi, dan mitra pengabdian masyarakat. Lalu syarat pencairan dana penelitian dan PKN. Bapak Ibu, terima kasih yang minggu lalu sudah melakukan tanda tangan berita acara dan kontrak. Ya. Tahap 1 akan dilakukan pencairan apabila Bapak Ibu sudah melakukan revisi proposal sesuai dengan saran reviewer. Jika diminta revisi. Tapi kalau tidak diminta revisi berarti sudah lolos. Kemudian yang kedua, para pengusul sudah ditetapkan sebagai pemenang hibah melalui SK Rektor. SK Rektor kami sudah sampaikan, baik itu SK Rektor penelitian maupun SK Rektor pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah para pengusul sudah menandatangani kontrak dan berita acara pembayaran tahap 1, 50%. Dari yang kami rekap, masih ada beberapa yang belum tanda tangan kontrak dan berita acara tahap 1. Kami menghimbau untuk segera melakukan tanda tangan. Lalu bagaimana tahap kedua pencairan itu? Syaratnya Bapak Ibu sudah melengkapi laporan akhir, kemudian ada luaran wajibnya, ya baik berupa jurnal atau proceeding. Nah, sebenarnya untuk jurnal atau proceeding ada LOA boleh, Bu. Jadi tidak harus publish, minimal ada LOA sudah boleh kami share. Modul bahan ajar dan posting. Jadi presentasinya saya Mas Darto. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melakukan men-submit ke jurnal itu jurnal Sinta 2 dan jurnal internasional bereputasi itu tidak ada LOA juga boleh. Tetapi cukup menyampaikan bukti telah submit di jurnal Sinta 2 dan jurnal internasional tadi. Karena untuk Sinta 2 dan jurnal internasional bereputasi itu kan cukup lama waktunya, maka kami berikan kelonggaran dengan membuktikan submitnya saja. Ya, modul bahan ajar sudah ada template-nya, poster juga sudah ada. Nah, kemudian yang kedua adalah para pengusul sudah menandatangani berita acara tahap 2, 50%, insya Allah akan kami undang juga nanti sesuai dengan timeline yang sudah kami tetapkan. Nah, terakhir Bapak Ibu, kami sampaikan, kami mengajak Bapak Ibu semua, baik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta maupun di luar, Bapak Ibu, untuk mengikuti Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Ya, ini mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi luaran yang kami dapat untuk kinerja tentunya. Nah, info ini juga boleh Bapak Ibu share ke kolega Bapak Ibu di kampus-kampus di luar UMJ. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Nanti akan ada penyampaian terkait dengan teknis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan kolaborasi mahasiswa KKN. Terima kasih Mbak Lorenta. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darto atas pemaparannya ya, kurang lebih tadi 20 menit ya. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan terlebih dahulu ya untuk pemaparannya, baru nanti tanya jawab. Selanjutnya pemaparan terkait kebijakan dan implementasi integrasi Pengmas dan KKN UMJ 2023 yang akan disampaikan oleh Profesor Triyuni Hendrawati. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebentar. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang terhormat, yang saya hormati Bapak Warek 1 yang sedang ada koordinasi dengan BPH,
kemudian Mas Darto. Saya perlu perkenalkan juga Bapak Ibu, Mas Darto saat ini adalah menduduki sebagai sekretaris daripada LPPM, meneruskan dari Bu Lucy, Bu Dr. Lucy, karena Bu Dr. Lucy diminta sama Pak Rektor untuk menjadi Kaprodi MIPOL. Kemudian semoga semuanya sukses. Nah, kemudian saya juga sampaikan juga beberapa perubahan terkait dengan LPPM, meneruskan dari yang lama. Mbak Lorenta adalah koordinator penelitian, pengabdian masyarakat. Kemudian nanti ada Mas Taufik. Mas Taufik itu beliau adalah koordinator KI Inovasi dan Kerjasama, Bapak Ibu. Dan moga-moga dengan struktur yang lengkap, nanti LPPM akan menjadi lebih bagus untuk pelayanan Bapak Ibu. Kemudian ada Mas Anwar, Mas Prof. Anwar tetap di publikasi dan jurnal. Kemudian nanti akan ada Mbak Dian Natasha, moga-moga bisa bergabung dengan kami karena menunggu dari FIK terkait dengan Mas Taufik dan Mbak Dea nanti akan membantu kita di dalam peningkatan publikasi internasional bereputasi. Untuk Sosum itu dibantu sama Mas Taufik nanti, kemudian untuk Saintek akan dibantu sama Mbak Dian Natasha, karena beliau adalah lulusan Taiwan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mohon izin gitu ya, semoga kita semua dimudahkan di dalam proses memahami dan proses untuk peningkatan kinerja yang tadi sudah disampaikan Mas Darto, tidak cepat puas gitu ya, tetapi kita selalu Mas, halo, Pak Heru, mohon untuk di-mute ya. Oke, Bapak Ibu, kami akan menyampaikan saat ini adalah kebijakan dan implementasi integrasi PKM dan KKN UMJ 2023. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa perguruan PTMA itu sudah mengintegrasikan PKM dengan KKN-nya. Dan itu sesuai dengan arahan daripada Prof. Nizam sebagai direktur Dikti, di mana bahwa kegiatan semuanya harus merupakan integrasi kolaborasi dari Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, saat ini kita berada di Muhammadiyah adalah kegiatan Catur Dharma. Nah, jadi tahun ini sesuai dengan panduan yang ada, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Darto, dan juga Bapak Ibu sudah membaca pada saat membuat proposal, maka hal itu kita coba untuk menuju kepada hal-hal yang lebih baik. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya akan sedikit mengoverview daripada KKN. KKN itu supaya Bapak Ibu tahu, karena ada beberapa fakultas yang memang belum melakukan KKN. Tetapi moga-moga ke depan karena SK Rektor itu mewajibkan daripada KKN, semuanya akan terintegrasi. Jadi kalau KKN itu secara akademik mempunyai 2 atau 3 SKS ya Bapak Ibu ya. Kemudian kegiatannya biasanya 2 bulan total, di mana 1 bulan digunakan untuk bersama dengan mitra Bapak Ibu. Nah, untuk itu mohon maaf saya ini habis ini anunya. Bapak Ibu ada gangguan dikit habis baterainya. Ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu karena kegiatan pengabdian masyarakat dan KKN ini merupakan sesuatu yang harus disinergikan dan dikolaborasikan, maka saat ini kita akan mengkolaborasikan kegiatan KKN bersama dengan Pengmas dosen. Nah, untuk itu hal ini sesuai dengan saya mensitasi daripada PPT yang ada di Pak Nizam. Nah, di sini bahwa karakter program KKN itu hampir sama dengan PKM kita. Nah, tetapi di dalam KKN, maka itu ada mata kuliahnya sendiri di S1. Nah, kemudian akhirnya kita mengkolaborasikan, diintegrasikan, dikolaborasikan dengan kegiatan Pengmas dosen, sehingga akan menjadi kinerja bersama, Bapak Ibu. Jadi kinerja bersama apa? Kinerja bersama untuk Semnaskat,
kinerja bersama, untuk disinta dan lain-lain, termasuk di Simkat Mawa, Bapak Ibu. Itu adalah kinerja kemahasiswaan, Bapak Ibu. Nah, untuk itu, maka tahun 2023 ini KKN UMJ dengan cukup maraton dengan dinamika yang banyak gitu ya. Kita mempunyai 4 program. Kenapa? Ini sesuai dengan arahan Pak Rektor dan memang sesuai dengan dikti. Nah, kenapa kita harus punya 4 program? Kenapa nggak satu saja gitu ya? Ada pertanyaan itu. Kenapa? Karena kita supaya KKN UMJ diakui sebagai KKN nasional pada saat akreditasi dan Kemdikbudristek. Nah, maka makanya Bapak Ibu, itu ada KKN dengan lokasi 4 kabupaten, yaitu Subang, Cianjur, Pandeglang, Bogor, dengan kolaborasi dengan Basnas, BKKBN, dan juga PDM bersama dengan Kementan apabila nanti Senendil, ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah KKN dengan lokasi pengabdian masyarakat yang diintegrasikan dengan kegiatan pengabdian masyarakat dosen dengan lokasi mitra paling jauh 200 km dari kampus UMJ. Nah, kemudian yang ketiga, KKN dengan lokasi pengabdiannya pada PWA, PDA, dan PCA daripada Aisyah. Dan yang keempat, Basnas RI minta kepada kita untuk bisa mengintegrasikan di Basnas RI, bahkan Bandung juga minta untuk provinsi. Nah, ini akan menjadi talent-talent zakat wakaf yang bagus untuk UMJ, sekaligus ke depan sustainability-nya akan ada kegiatan MPKM berbasis 20 SKS. Nanti akan dikerjasamakan, nah itu akan dikomandani sama langsung oleh Pak Warek 1. Kenapa? Karena Pak Adi dari Basnas sudah meminta melalui deputi daripada Pak Rizal. Bapak Ibu, jadi KKN UMJ diakui sebagai KKN nasional, diakreditasi dan Kemdikbud. Nah, oke Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, KKN itu 4 lokasi Bapak Ibu. Maka dari situ memang ada beberapa subsidi pendanaan yang cukup banyak ya dari UMJ dan juga untuk termasuk subsidi silang dan lain-lain. Nah, ini adalah KKN dengan lokasi 4 kabupaten, Bapak Ibu tidak terlibat di sini. Nah, yang terlibat Bapak Ibu adalah di sini. KKN dengan lokasi pengabdian masyarakat yang diintegrasikan dengan kegiatan pengemas dosen, Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, silahkan nanti membimbing mahasiswa yang ada, bukan membimbing Bapak Ibu, sebenarnya kolaborasi. Kenapa? Karena mahasiswa KKN juga melakukan pengabdian masyarakat. Kalau di UMM namanya sekarang bukan lagi KKN Bapak Ibu, tetapi sudah PMM. Jadi pengabdian masyarakat oleh mahasiswa Bapak Ibu. Nah, dan itu wajib berkolaborasi juga dengan dosen. Nah, kemudian mitra nanti sesuai dengan itu Bapak Ibu, kemudian program KKN lokasi pada mitra dan konsultasi dengan ketua pengabdian masyarakat sesuai dengan SK Rektor Pemenang Hibah ya Bapak Ibu, dan insya Allah dananya 50% akan segera dicairkan, dan jangan lupa Bapak Ibu akan menandatangani kontrak dan lain-lain yang disampaikan oleh PPT sebelumnya oleh Mas Darto. Kemudian timeline Bapak Ibu, KKN mohon dilakukan 1 Agustus sampai 31 Agustus ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan timeline KKN. Di mana minggu pertama lakukan koordinasi dengan mitra pengemas dosen. Jadi mahasiswa KKN diajak juga untuk berkolaborasi, kemudian dari masalah di mitra akan berikan solusi untuk bisa menjadi laporan. Nah, dosen mengerjakan laporan PKN, mahasiswa KKN mengerjakan sesuai dengan template KKN. Kemudian minggu kedua ketiga pelaksanaan kegiatan Bapak Ibu, mahasiswa mempunyai kewajiban untuk laporan KKN dan luaran KKN sesuai panduan pada laman www.kkn.umj.ac.id. Jadi nanti Bapak Ibu bekerja pada Sinlitapmas, tetapi mahasiswa KKN bekerja pada www.kknumj.ac.id.
Kemudian minggu keempat, Bapak Ibu, digunakan untuk penyelesaian laporan KKN dan luaran KKN yang sudah ditentukan. Nah, kemudian luaran manuskrip PKM dan KKN ini dapat dipublikasikan pada Sennaskap UMJ. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Darto ya, posternya, tautannya dan lain-lain. Monggo Bapak Ibu, dan itu sudah didanai dari UMJ. Nah, jadi gratis ya Bapak Ibu. Nah, nanti apabila ada pertanyaan Bu, saya maunya Semnas saya nanti ada 2 karena mahasiswa nanti saya di buntut, kemudian mahasiswa di pertama. Kemudian yang kedua saya di pertama, mahasiswa ada di buntut gitu ya. Boleh. Jadi 2 program pun juga boleh gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang paling penting adalah melibatkan nama dosen dan mahasiswa ya Bapak Ibu ya, dan jangan lupa ada ucapan terima kasih. Kemudian yang ketujuh, ketentuan nama autor disepakati saja Bapak Ibu. Dosen ketua Pengmas wajib melibatkan dosen sebagai pengabdi dan juga mahasiswa sebagai mahasiswa KKN sebagai bagian daripada kegiatan Pengmas. Kemudian mahasiswa dibimbing dosen PKM dapat menambahkan tambahan analisis ya Bapak Ibu ya. Ada post test, ada pre-test dan selanjutnya. Kemudian mungkin Bapak Ibu membimbing, udah mahasiswa melakukan lagi nih apa analisis kebutuhan mitra dan lain-lain. Nah, kita berharap Bapak Ibu dengan adanya ini maka akan meningkatkan daripada kinerja, dan bagi Kaprodi dan Bapak Ibu di Prodi maka akan bisa menjawab dari pertanyaan akreditasi. Kenapa? Karena di situ ada poin pengabdian masyarakat yang diimplementasikan di masyarakat, Bapak Ibu. Nah, oke, ini KKN dengan PDA, PCA saya sudah tidak sampaikan, KKN dengan Basnas RI. Moga-moga ke depan nanti kita akan punya kegiatan matching fund dengan Basnas RI. Tentu saja melibatkan manajemen zakat wakaf dan lain-lain ya, Bapak Ibu ya. Moga-moga ada yang berminat untuk itu. Silakan koordinasi. Nah, kemudian dalam PPT ini, Bapak Ibu, kewajiban dosen PKM apa saja? Sesuai panduan laporan PKM dan laporan panduan kontrak PKM 2023, ya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Mas Darto. Kemudian Bapak Ibu juga membimbing mahasiswa KKN selama pelaksanaan PKM, ya Bapak Ibu ya. Mohon disepakati dan juga diusahakan untuk pelaksanaan 1 Agustus 2023 sampai 31 Agustus 2023. Minggu pertama koordinasi, kedua dan ketiga pelaksanaan, keempat pelaporan mahasiswa KKN pada laman KKN sesuai luaran PKM KKN oleh mahasiswa. Jadi manuskripnya Bapak Ibu dengan manuskrip mahasiswa bisa 1 saja, bisa sama, bisa 2 juga apabila Bapak Ibu ingin 2. Kenapa? Sebenarnya Bapak Ibu, laporan PKM Bapak Ibu itu bisa menjadi kinerja BKD. Untuk Pengmas. Kemudian yang kedua, kalau bulan Oktober nanti terbit, maka prosidingnya itu juga menjadi laporan BKD untuk semester depan, Bapak Ibu. Nah, kemudian memberikan form penilaian nanti dapat didownload pada Sinditakmas, Bapak Ibu, dan nanti apabila ada kesulitan dan lain-lain, mohon dihubungi nanti dengan Mbak Lorenta ataupun dengan Mas Darto untuk terkait dengan form penilaian. Kemudian melakukan kepuasan mitra PKM, ini wajib ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak bisa unggah laporan apabila Bapak Ibu belum mengisi kepuasan mitra. Nah, kepuasan mitra itu Bapak Ibu memang wajib dilakukan. Kenapa? Karena di akreditasi selalu ditanya PP, EPP. Dan juga saat ini LPPM mengelola kegiatan Borang 789 itu sesuai dengan Borang 9 kriteria, Bapak Ibu. Yang kelima, menandatangani kontrak dan berita acara pembayaran PKM sebagai syarat pencairan ya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah semoga segera cair Bapak Ibu. Paling tidak 50% untuk PKM. Jadi Bapak Ibu jangan lupa menghubungi dan tanda tangan, jangan lupa rekeningnya disampaikan karena biasanya Bu Helvi pakai payroll Bapak Ibu. Dan kemudian yang
terakhir yang keenam adalah mendapatkan kuota sebagai pemakalah dosen dan mahasiswa KKN di Senmaskat UMJ 2023. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya pendanaan yang sudah ada, maka diharapkan program ini bisa dikerjakan bersama dengan mahasiswa KKN, Bapak Ibu. Nah, mahasiswa KKN saat ini hanya membayar 750 Bapak Ibu, sedangkan sebenarnya secara RAB itu keperluan biayanya itu hampir 1 juta lebih ya. Kenapa? Karena di UAD saja 1 sampai 1,5. Kemudian di KKN Mas itu adalah PTMA yang mengadakan, itu biayanya 2 juta di luar tiketing dan lain-lain. Tetapi karena kebersamaan kita dengan PTMA, akhirnya memang ada beberapa yang disubsidi oleh UMJ. Moga-moga dimudahkan juga bagi Pak Rektor dan para pimpinan kita untuk bisa bersama kita semua untuk bisa mendapatkan mahasiswa dan juga bisa memenuhi daripada pendanaan kita dengan baik. Nah, kemudian apa hak dosen Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan publikasi Senmaskat gratis ya Bapak Ibu, termasuk sertifikat pemakalah. Kemudian nanti apabila Bapak Ibu mau, ada SK DPL KKN berbasis PKM ya Bapak Ibu, bisa untuk PKD, KUM, dan rekognisi. Kemudian sertifikat sebagai DPL, pendanaan PKM sebagai kontrak, kemudian SK pendanaan pemenang hibah PKM 2023, data kinerja PKM melalui Sinta versi 3. Jadi kalau Bapak Ibu akan proses menjadi kolektor kepala, ke guru besar, ini nanti Sinta versi 3-nya sudah ada. Kemudian luaran PKM untuk kinerja dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan MPKM untuk pemenuhan indikator kinerja utama. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Darto ya Bapak Ibu ya, template daripada untuk Pengmas itu persis sama dengan template-nya untuk Sinta. Semoga Bapak Ibu nanti akan mendapatkan pendanaan 2024 dari kegiatan PKM internal tahun ini. Karena benchmark pengalaman saya, saya itu mendapatkan pendanaan dikti itu dikarenakan tahun 2022 saya membimbing mahasiswa KKN dengan topik ekoenzim gitu ya. Nanti Bapak Ibu apabila mau mempersiapkan untuk 2024, saya akan share proposal PKM saya yang menang. Dan di sini ada 3 yang dari dikti, ada Bu Suharsiwi, ada Pak Khairul Umam. Memang pendanaan PKM itu kebanyakan barang habis, Bapak Ibu, hampir memang 60%-nya barang habis, jadi memang makanya ada kebijakan bahwa hal itu bisa dilakukan bersama dengan dikti dan juga internal. Nah, Bapak Ibu, hak dan kewajiban ini sudah ada dalam buku panduan KKN 2023. Nanti apabila Bapak Ibu akan dibentuk satu grup ya khusus untuk PKM karena melibatkan mahasiswa KKN, nanti yang belum kena virus daripada KKN, nanti seperti FEB, seperti FIK, moga-moga nanti bisa berkolaborasi dan siapa tahu nanti ke depan Pak Rektor sudah mulai mewajibkan KKN untuk mahasiswanya. Nah, oke. Sistem tata kelola KKN, Bapak Ibu sedikit overview ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu akan membimbing, tapi mahasiswa sudah tahu ini di dalam pembekalan nanti. Nah, oke. Akan punya sistem kkn.umj.ac.id, jadi Bapak Ibu tidak usah masuk ke sini. Kenapa? Yang masuk biar mahasiswanya, dan yang masuk adalah nanti adalah pihak LPPM. Nanti ada Mas Darto, ada Mbak Lorenta, dan juga Mas Redi untuk keperluan penilaian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya menilai di Sinlitapmas saja. Nah, oke. Bapak Ibu, KKN kita implementasi teknologi Al-Maun menuju mahasiswa peduli dan berkemajuan. Nah, moga-moga tahun ini juga kita minta dukungannya Bapak Ibu, sudah ada juga KKN internasional oleh UMJ, di mana KKN-nya di Thailand. Nah, juga ada KKN internasional untuk PTMA. Moga-moga ini bisa menjadi amunisi kita untuk menuju UMJ unggul. Nah, kemudian nanti kita coba akan lakukan Bapak Ibu
Dan output dan outcome-nya KKN UMC diharapkan bisa meningkatkan kinerja kita menuju unggul daripada dari publikasi, kemudian kinerja kemahasiswaan, kemudian termasuk daripada webometrik yang sekarang dikomandani oleh KSU, Mbak Tria. Tentu saja ini akan menjadi amunisi di mana nanti kita akan kasih pembekalan hampir 900 berapa mahasiswa itu akan menghashtag backlink daripada umc.ac.id. Jadi terima kasih juga. Kenapa? Karena LPPM tidak akan bisa bekerja sendiri, tetapi bekerja bersama lembaga lain, bersama dengan dosen semua untuk meningkatkan UMC menuju unggul, Bapak Ibu. Nah, kemudian termasuk promosi daripada PMP, kemudian implementasi AIK, termasuk pengajaran soft skill dan RPS KKN. Nah, saat ini kita juga memang menekankan bahwa yang namanya manage mahasiswa itu perlu kita tingkatkan dari sisi kemampuan. Salah satunya yang punya disiplin keilmuan yang berbeda itu justru KKN. Nah, kemudian hasil KKN ini secara detail nanti akan coba akan ada pembekalan Bapak Ibu, termasuk koordinasi dengan pihaknya KSU, Mbak Tria, untuk terkait dengan backlink yang ada hashtag daripada umc.ac.id. Nah, kemudian mengenai ini semua nanti bahwa Bapak Ibu tentu saja kalau bagi yang punya Instagram dan lain-lain akan di hashtag oleh para mahasiswa KKN untuk bisa diikuti ulang. Kenapa? Karena dari webometrik kemarin ternyata cukup banyak ya yang bisa kita lakukan pada saat menaikkan. Kenapa? Karena webometrik akan naik apabila ada dari luar yang mengakses daripada umc.ac.id. Oke, Bapak Ibu, ini adalah sistem pengelolaan. Jadi saat ini LPPM mempunyai sistem pengelolaan, satu Sinditapmas, yang kedua adalah KKN, yang ketiga adalah tentu saja website yang diupdate terus untuk keperluan Bapak Ibu, termasuk e-sertifikat yang ada. Ya Bapak Ibu ya, mohon doanya kita semua sehat dan juga Bapak Ibu sehat untuk menuju guru besar dan lektor kepala Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, saat ini alhamdulillah dengan dinamika yang cukup berat Bapak Ibu. Saya mengatakan cukup berat. Kenapa? Karena dulu KKN itu kan masih online. Tapi saat ini kita harus luring Bapak Ibu dan alhamdulillah kita mendapat dukungan termasuk bimbingan dari Pak Rektor dan Rektorat terkait dengan Basnas RI. Jadi Basnas RI insya Allah akan comply dengan kita termasuk kerjasamanya langsung dengan Pak Adi Taruna termasuk dengan program-program mereka. Nanti insya Allah semoga semuanya bisa terlaksana dengan baik dan berkelanjutan. Sudah ada MOU. Kemudian mitra PKM, PWA, PDA, PCA, DKI Jakarta, termasuk PDM di lokasi KKN dan Pemda lokasi KKN. Bapak Ibu. Nah, kemudian ada SK Rektor 340 Bapak Ibu tentang paduan kuliah kerja nyata. Kemudian memang saat ini KKN itu masih ada syarat 100 SKS. Moga-moga ke depan kita bisa mendesain seperti yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Kita perlu benchmark ke sana Bapak Ibu supaya KKN, PKM dan juga KKN yang nanti akan di-endorse oleh dosen itu bisa dilakukan sepanjang masa studinya dan itu dilakukan pada satu sistem. Nah, baik Bapak Ibu, saya rasa ini hanya tambahan saja apabila nanti Bapak Ibu akan berkolaborasi dengan mahasiswa KKN Bapak Ibu. Nah, DPL nanti Bapak Ibu menjadi rekognisi ya untuk itu dan Bapak Ibu silakan nanti akan mendapatkan SK pemenang hibah PKM dengan SK sebagai DPL KKN berbasis PKM. Nah, ini adalah luaran medsos promosi UMC, Bapak Ibu. Ini cukup menghashtag daripada umc.ac.id. Baik, ini secara administratif dan secara pelaporan, Bapak Ibu. Dan masih terbuka diskusi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada diskusi silaturahim yang tidak bisa menghasilkan solusi yang terbaik untuk kita semua. Dan saat ini secara teknis administratif kita sudah tahu dan saya mewakili Ketua LPPM dan juga mewakili daripada
Pak Rektor. Tentu saja terima kasih sudah menyukseskan integrasi PKM dan KKN UMJ menuju unggul. Peningkatan kinerja dosen, Sinta, dan kepangkatan dosen menuju guru besar. Nah, Bapak Ibu, saya perlu sampaikan juga bahwa saat ini Kementerian Kemdikbudristek sedang mengupayakan yang namanya satu data atau satu data untuk satu kementerian, Bapak Ibu. Jadi kalau saya di matching fund itu saya hanya katakan tautan Sinta. Diminta itu hanya tautan Sinta, tautan apa namanya Scopus, Bapak Ibu. Diminta hanya itu saja. Nah, itu sudah menggambarkan daripada profil kita. Maka jangan lupa Bapak Ibu untuk mengupdate daripada profil GS dulu diperbaiki, setelah GS masuk ke Sinta, Sinta nanti akan kelihatan Bapak Ibu dan itu akan menjadi amunisi di dalam kepangkatan. Nah, saat ini Bapak Ibu LPPM alhamdulillah juga melayani Bapak Ibu semuanya. Saat ini masih dipegang sama Mas Darto, tapi moga-moga ke depan nanti Mas Darto juga dibantu, nanti ada koordinator-koordinator lain seperti Mas Taufik dan juga Mbak Lorenta. Demikian Bapak Ibu, apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf dan silakan untuk waktu saya kembalikan kepada Mbak Lorenta untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Triyuni. Bapak Ibu, link absensi sudah di-share di chatroom ya. Mbak Lorenta, ada Pak Hadi yang akan memberikan pengarahan. Baik, Bapak Hadi sudah ada di Zoom? Ya. Oke. Sudah. Ya. Siap. Silakan Bapak Hadi untuk memberikan pengarahan pada acara hari ini. Baik, makasih Mbak Lorenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Prof. Triyuni dan tim, termasuk Mas Darto, Mbak Lucy, dan semuanya. Yang saya hormati para dekan, wakil dekan, dan juga ketua program studi yang ikut hadir dalam pengarahan ini, para dosen DPL. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bersama-sama mengikuti pengarahan kegiatan PKM dan KKN. KKN terintegrasi dengan PKM. Kemudian kita tahu bahwa sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Prof. Yuni maupun Mas Darto secara teknis tadi, bahwa UMJ ini memiliki cita-cita besar, memiliki suatu upaya besar yang sedang kita perjuangkan. Nah, oleh karena itu, berbagai upaya besar yang telah dirintis terutama oleh bidang penelitian pengabdian masyarakat ini dan dalam pelaksanaan PKM ini, dalam pelaksanaan KKN ini adalah dengan mengefisienkan waktu pendanaan dan juga menghasilkan output yang optimal. Nah, memang UMJ secara lembaga telah bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mensukseskan KKN ini, diantaranya adalah dari Basnas, kemudian juga dari BKKBN, kemudian juga dari lembaga-lembaga lain, dari DPR, gedung DPR MPR yang nanti juga akan mensupport dari kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa untuk kegiatan tahun ini kita integrasikan antara KKN dan PKM, sebagaimana yang kita maksudkan tadi adalah dalam rangka kita mengejar big data kita dalam rangka meningkatkan UMJ ini menuju akreditasi unggul. Ya, kalau berdasarkan capaian-capaian di antara PTMA, alhamdulillah UMJ berada pada peringkat kelima untuk terkait apakah itu dosen yang tercatat di
memiliki edisi cinta ataupun kegiatan-kegiatan penelitian dan lain-lain. Tetapi itu tidaklah membuat kita berpuas diri karena kita baru pada peringkat kelima dan kita akan terus meningkatkan pada peringkat-peringkat yang lebih tinggi sejajar dengan PTMA yang besar. Nah, upaya ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak didukung oleh semua sivitas akademika yang ada di UMJ ini. Nah, oleh karena itu LPPM melakukan terobosan-terobosan. Dan terobosan-terobosan ini sangat bagus. Dan saya berharap terobosan-terobosan yang diambil ini didukung oleh semua pihak. Saya yakin tidak ada satu upaya yang ingin hal-hal yang negatif ataupun yang lain, ataupun merugikan pihak-pihak lain, tetapi semua itu adalah ditujukan dalam rangka kebaikan daripada kita semua, terutama kebaikan dari UMJ. Nah, saya dalam kesempatan ini kami ingin menekankan kembali bahwa KKN terintegrasi dengan PKM itu merupakan sebuah kebijakan yang kita ambil dalam rangka meningkatkan dan mendukung akreditasi UMJ menuju unggul pada bulan Oktober 2023 besok. Nah, oleh karena itu sekali lagi mohon dukungan dan kita dukung sepenuhnya apa yang sudah dilakukan oleh LPPM ini. Ya, saya kira itu saja sebagai penegasan dari pimpinan terkait dengan apa yang dipersepsikan berbeda-beda dari para TPL maupun fakultas. Mudah-mudahan dari penjelasan kedua narasumber tadi sudah memberi pencerahan kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waret. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Hadi selaku Wakil Rektor 1 atas arahannya. Bapak Ibu, kembali kami ingatkan, link absensi sudah di-share di chat Zoom. Silakan mengisi link tersebut. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab dengan alokasi waktu kurang lebih 30 menit. Dipersilakan bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan untuk raise hand. Mungkin kita buka dulu untuk sesi pertama. Silakan Bapak Ibu. Oh, ada Bu Nazifa atau Bu Sadia dulu ini yang pertama. Boleh Bu, saya dulu boleh. Boleh Bu Nazifa, silakan. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya LPPM. Pertama ada yang saya tanyakan, mungkin Prof Yuni sudah tahu bahwasannya FEB ini tidak ada KKN. Nah, yang saya tanyakan pertama, bagaimana integrasinya terhadap mahasiswa? Kalaupun mungkin diintegrasikan terhadap mahasiswa UMJ, berarti itu tidak melibatkan mahasiswa FEB itu sendiri. Lalu yang kedua, apakah waktunya itu sudah stuck, harus dari 1 sampai dengan 30 Agustus? Berkenaan dengan hal itu, mungkin kami sebagai pengusul pengabdi masyarakat sudah mengadakan kontrak dengan pihak mitra kita. Nah, lalu yang terakhir, kalau memang ini dipastikan untuk kita ekonomi tetap menganggotakan mahasiswa KKN dari fakultas lain, sedangkan kita yang kita inginkan dari prodi, mungkin dari kita FEB adalah karena kita belum ada KKN, apakah masih kami diberi kesempatan untuk melibatkan mahasiswa kami mengikuti pengabdian masyarakat untuk usulan yang disampaikan pada Genap 2023. Mungkin itu saja Prof Yuni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lorenta langsung aja Mbak, biar nggak lupa. Oke, silakan Prof Yuni langsung dijawab. Apa namanya? Matur nuwun, Associate Profesor Nasifah. Nah, sebentar lagi Profesor. Baik. Yang pertama kali mengenai waktu tetap 1 sampai 31 Agustus Ibu. Yang kedua, nanti mahasiswa KKN dilibatkan dari sesuai dengan yang diplotkan sama LPPM, Bu Nen. Kemudian bisa ditambahkan lagi dengan mahasiswa FEB, Bu. Berarti Jadi masih supaya diizinkan ya untuk mahasiswa masih, kita ya? Oke. ya, masih ditambahkan. Kenapa? Karena di BKD, walaupun itu anggotanya 3 ataupun 5, kalau UMM itu malah 5, Bu, satu kelompok itu ya. Pengakuan itu, sama ya? Itu masih diperbolehkan di dalam Semnas. Dan nilainya tetap tidak dibagi ya Bu, di dalam publikasi. Ya, karena Ibu juga asesor ya sama-sama kita. Nah, jadi kalau asesor pada saat Semnaskat, itu nilainya tetap tidak boleh dibagi. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan demikian, maka ini akan sama-sama meningkatkan kinerja Bu Nen. Siapa tahu nanti FEB akan punya KKN juga kan, ya kan? Dikarenakan KKN ini sebenarnya wajib kan, gitu. Tidak apa-apa Bu, matur nuwun. Cukup terjawab ya Bu, ya? Iya, oke. Terima kasih ya Prof Yuni. Sami-sami, matur nuwun Ibu. Monggo, Mbak Lorenta, siapa lagi? Baik, selanjutnya adalah Ibu Anissa, dipersilakan untuk open mic. Saya belum. Mbak Ella Sadia dulu, Mbak. Tadi Mbak Ella udah pulang dari Lombok ya. Silakan. Oh iya, pulang dari 4 provinsi. Makanya tambah seger. Ya, monggo Mbak Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat untuk LPPM sudah mulai bergerak. Alhamdulillah saya lihat juga sudah banyak, sudah mulai masuk ke yang belum dirana, sudah masuk ke sana. Itu buat prestasi buat LPPM juga. Dan juga Prof Yuni sudah berkolaborasi dengan BRIN. Saya juga sudah dengan BRIN juga. Moga-moga lancar ya Mbak Ella ya. Sudah selesai penelitiannya di 5 provinsi, tinggal lanjut untuk eksekusi yang berikutnya. Insya Allah. Pertanyaan saya ini alhamdulillah walaupun berat di LPPM dengan luaran yang begitu, tetapi teman-teman dosen semua sepakat untuk membangun UMJ yang lebih baik, untuk menjadi UMJ yang berkelas lah. Ada pertanyaan saya, Prof Yuni, izin kalau saya salah, mau diizinkan, dimaafkan. Kita lihat bahwa ada dana hibah dikti baik di penelitian maupun Abdimas yang teman-teman yang sudah lolos. Apakah masih berlaku juga kalau mereka yang sudah lolos di hibah dikti, apakah lolos juga di internal UMJ? Itu aja sih. Terima kasih, Prof. Selamat sukses ya. Matur nuwun. Ya, langsung aja Mas Darto yang menjawab. Karena kan lebih enak Mas Darto yang menjawab karena ini berupa aturan ya. Moga-moga kita semua kinerjanya PKM memang belum bagus Mbak Ella. Nanti moga-moga ke depan. Mas Darto silakan. Mas. Baik, terima kasih Bu Ella. Bu Ella beberapa pekan belakang itu sibuk dengan BRIN ya, Bro. Kalau saya lihat dari aktivitasnya. Ya, kami memang di 5 provinsi dengan BRIN, insya Allah selesai dan amin. Mudah-mudahan itu mendapat ini Bu ya dukungan juga untuk dana penelitian ya, untuk akreditasi bisa kami masukkan juga ke Sinta versi 3. Terkait dengan pertanyaan Bu Ella, terima kasih Bu sudah bertanya. Pertanyaan Ibu juga sebelumnya ada yang menanyakan juga gitu ya terkait dengan pertanyaan tadi. Jadi di dalam panduan 2023, baik di panduan penelitian maupun pengambilan masyarakat, itu mewajibkan yang kami share tadi, bahwa untuk dosen, kita bicara penelitian dulu ya Bu, dosen yang sudah melakukan atau diterima di hibah dikti, maksud saya di DRTPM, karena hibah dikti kan banyak ya Bu ya, DRTPM, itu tidak boleh mengikuti penelitian untuk DRTPM, untuk internal ya Bu ya. Nah baik, nah kebetulan yang waktu tahun lalu itu
Lanjutan ada 5 yang menang. Lanjutan ada 5. Kemudian yang usulan baru ada 3. Nah, jadi total pemenang hibah DRTPM itu ada 8, Bu. Nah, dari 8 itu salah satunya kalau saya tidak lupa, Bu Mawar mengusulkan Bu Mawar mengusulkan. Nah, beliau tidak bisa mengikuti hibah internal, walaupun beliau juga mengusulkan. Jadi itu menjadi kesepakatan. Nah, kebetulan waktu itu ada yang nanya, bagaimana dengan matching fund? Nah, matching fund itu di panduan tidak disebutkan, Ibu. Pertama, matching fund itu skemanya berbeda dari yang penelitian. Karena matching fund itu merupakan hilirisasi. Dengan skema hilirisasi hasil riset. Jadi bukan riset itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi bukan dari yang dimaksud di panduan DRTPM tadi. Dan matching fund itu berbeda. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan pengabdian kepada masyarakat? Nah, pengabdian kepada masyarakat, ini yang kami soroti sekali, karena 3 tahun terakhir itu, tahun 2021, sama sekali tidak menang, Ibu. Untuk DRTPM. Tahun 2002 itu hanya menang Bulusi. Itu nominal dananya, dana PKM itu hanya 40 jutaan. Kalau kita bandingkan dengan pemenang hibah penelitian DRTPM dengan PKM DRTPM, itu sangat jomplang. Penelitian itu hampir miliaran, Bu. Hampir mencapai 2 miliar. Tetapi pengabdian masyarakat itu hanya 40 juta tahun 2021. Tahun 2022. Tahun 2021 hanya 0. Ya. Nah, artinya waktu itu saya menyarankan ke Prof. Yuni sendiri. Prof, ini juga yang saya share tadi, Bu, bahwa dari 20 PTMA Muhammadiyah tadi, UMJ posisi untuk kinerja dana pengabdian masyarakat itu ada di 19. Nah, pada saat penyusunan panduan PKM terbaru 2023, saya sendiri menyarankan dalam upaya meningkatkan dana pengabdian kepada masyarakat itu jangan dibatasin walaupun sudah menang hibah DRTPM. Itu saran saya sendiri waktu itu. Nah, akhirnya waktu itu disepakati dengan tim waktu itu, ya sudah. Karena emang kinerja pengabdian masyarakat kita di tingkat DRTPM itu sangat kecil. Hanya 40 juta. Sedangkan di penelitian itu hampir miliaran. Nah, makanya waktu itu di panduan, poin untuk yang mendapatkan hibah DRTPM itu kami hapus untuk di panduan penelitian. Itu jelas waktu itu SK panduan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan per 3 Mei, kemudian disosialisasikan juga sama di 3 Mei, dan pengumuman hibah DRTPM itu diumumkan per 1 Juni. Artinya panduan itu lebih dulu dari pengumuman hibah diktinya untuk pengabdian kepada masyarakat. Oke, berarti ada perbedaan gitu ya, Pak ya? Ada perbedaan untuk penelitian, nggak apa-apa. Iya, waktu itu ada perbedaan. Karena apa? Kami melihat, izin saya share semua kembali clear gitu ya, biar clear. Iya, artinya saya share kembali. Ya. Data ini yang disampaikan di konsorsium, Bapak Ibu. Nah, kalau penelitian itu kita berada pada posisi 5 besar untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, kalau di pengabdian, ini Bu, tahun 2020 itu 0, tahun 2021 itu 0, tahun 2022 hanya 1. Dan secara penganggaran dana itu hanya 40 juta dibandingkan dengan penelitian yang cukup besar miliaran. Makanya waktu itu saya menyarankan, bagaimana kalau untuk pengabdian, setiap dosen punya hak walaupun nanti menang hibah dikti. Saya seperti itu, Bu. Nah, akhirnya panduan kan muncul di bulan Mei, kemudian disosialisasi juga sama di bulan Mei. Nah, bulan Juni tanggal 1 tepatnya, itu jelas banget ada di websitenya BIMA, diumumkan bahwa dari 10 pengusul yang di DRTPM, UMJ itu hanya 10, itu yang menang 3. Prof. Yuni, Pak Casban, sama Bu Suharsi. Artinya kebijakan ini dalam upaya kita meningkatkan kinerja pengabdian masyarakat. Begitu, Bu Ella. Mudah-mudahan baik. Terima kasih Pak Darto. Saya sih hanya mengingatkan saja dalam arti begini.
kita buat aturan itu untuk semua gitu. Sehingga semua juga tahu ada perbedaan antara penelitian dan Abdimas, karena pengabdian masyarakat memang dananya kecil tapi pekerjaannya besar gitu. Betul. Ya, kecil tapi pekerjaannya besar. Saya tahu banget yang namanya abdi masyarakat, misalnya dapat 50 juta tapi kerjanya bisa 70 sampai 100 juta keluar karena harus lapangan dan sebagainya. Kenapa saya tanyakan itu? Karena nanti tidak ada yang bertanya-tanya lagi di luar. Beda ya kalau saya dapat hibah dikti penelitian, terus ini enggak. Terus kok kalau dapat penelitian pengabdian masyarakat di dikti misalnya, tapi kok di internal boleh. Jadi dengan penjelasan seperti ini, dan itu juga berlaku untuk semua, itu clear semua. Gitu Prof Yuni, sukses ya. Kita lanjut ke BRIN ya, Prof. Matur nuwun Mbak Ella dan teman-teman, semoga mencerahkan kita semua ya Bapak Ibu. Nah, saya akan apabila Bapak Ibu perlu yang proposal menang kemarin itu seperti apa, saya akan share ke Bapak Ibu. Silakan WA ke saya langsung. Saya akan share terutama Bapak Ibu mempersiapkan penelitian internalnya pengabdian internalnya sekarang menuju pengabdian masyarakat yang nanti didanai dikti tahun 2024. Nah, saya menambahkan dari Mas Darto ya Bapak Ibu ya, di dikti itu seperti yang disampaikan oleh Mbak Ella tadi, itu tuh 60% tuh bahan habis Bapak Ibu. Jadi emang nggak bisa, dan itu diserahkan kepada mitra. Jadi mau nggak bisa gerak Bapak Ibu. Nah, untuk itu maka kemarin kebijakan itu juga waktu Mbak Lucy itu juga waktu tahun 2022 itu kan juga mendapatkan ya, itu juga istilahnya habislah barang kegiatannya, dan tidak diperbolehkan honor ya Bapak Ibu untuk dikti. Nah, matur nuwun Mbak Ella atas pencerahannya, dan juga LPPM selalu terbuka terhadap saran dan masukan Bapak Ibu. Nanti itunya di-share ya, Prof. Apa sosialisasi yang tadi disampaikan oleh Pak Darto. Sampun Bu, di chat nggih. Matur nuwun Mbak Anissa, monggo. Matur nuwun Prof Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Prof, ini mau tanya yang agak teknis mungkin ya. Nanti ini teknisnya ini gimana ya Prof? Apakah kami tim dosen ini punya pengmas sendiri dan mahasiswa punya program sendiri di mitra yang sama, atau antara dosen dengan mahasiswa KKN ini satu program? Ya. Itu yang pertama. Bentar, pertanyaannya apa? Program. Oke Mbak Anissa, tak catat dulu ya. Oke, yang kedua? Kayaknya freeze deh Mbak Anissa. Mbak Anissa? Mbak Anissa. Kayaknya sambungannya freeze. Oke, Bapak Ibu menjawab dari pertanyaan Mbak Anissa. Jadi programnya sama Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang penting adalah punya mitra, kemudian programnya bisa sama. Nanti penambahan mahasiswa, misalnya mahasiswa mengelaborasi apa-apa, nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu kan proses untuk menambahkan supaya pengmas Bapak Ibu bisa berbobot gitu ya. Nah, biasanya kan saya bukan dari laporan-laporan tahun 2022 itu banyak sekali pengmas kita yang tidak memenuhi standar dikti. Jadi Bapak Ibu, saya akan share punya saya lah nanti di menu chat, punya saya yang menang, supaya Bapak Ibu sudah mempersiapkan tahun 2024 itu untuk hibah pengmas, dan UMJ akan memenangkan hibah pengmas lebih banyak lagi. Kenapa? Unima kemarin sampai 10 gitu ya, 15 atau 10 gitu ya, dan UMJ hanya 3 ya Bapak Ibu ya. Moga-moga ke depan nanti Mbak Ella, Pak Joko, semuanya Pak Rusdi dan lain-lain ya, semuanya bisa ya melakukan itu dengan baik dengan persiapan tahun 2023. Ya, programnya sama. Bu. Diizin di coaching dari awal. Siap Mbak, kita sudah ada tenaga 2 ya Mbak. Kita tenaganya itu hanya LPPM itu hanya tenaganya 7 orang Mbak Ella. Tapi sekarang alhamdulillah ada tambah 2 nggih gitu. Siap. Siap. Nggih,
Saya rasa cukup, Mbak Anissa. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Renti. Bu Renti, saya jawab nggih. Dari paparan Bu Prof tadi, timeline mengikuti timeline KKN berarti laporan pengemas maksimal 30. Kalau laporan pengemas buat Bu Renti, silahkan kalau bisa memenuhi syarat untuk 30 Agustus. Jadi makin cepat selesai, makin cepat bagus gitu ya. Nah, kalau laporan KKN itu beda ya Mbak nanti. Jadi laporan KKN mahasiswa sendiri yang membuat, kemudian nanti kita akan punya grup. Jadi Bapak Ibu punya grup dengan mahasiswa KKN, tetapi kita akan punya grup besar juga. Nanti satu di bawah Mbak Lorenta, satu di bawah Mas Darto untuk pertanyaan yang sifatnya KKN. Kemudian yang kedua, mengenai kolaborasi KKN mahasiswa dengan materi yang diambil oleh KKN mahasiswa bisa berbeda dengan ketua peneliti. Maksudnya apa ya Mbak yang kedua ini? Materi yang diambil boleh sama Mbak. Boleh sama karena manuskripnya kan sama saja. Tetapi bisa berbeda juga. Misalnya Mbak Renti punya itu ya, punya program dengan UKM gitu ya. Nanti mahasiswanya itu diajak kan Mbak ke mitra, dan di mitra itu mereka mungkin punya permasalahan lain yang nanti akan dibantu oleh mahasiswa tersebut. Itu boleh. Tetapi kalau hanya satu program aja boleh Mbak Renti. Boleh aja. Kenapa? Karena kan nanti publikasinya bersama antara ini dengan mahasiswa KKN. Kalau mau nambahkan lagi satu mahasiswa ya boleh gitu ya. Nah, ketua peneliti sebagai fasilitator untuk mahasiswa yang KKN. Karena mahasiswa KKN tetap bimbingan dengan DPL KKN-nya ya Bu. Ya, nomor 3 boleh. Tetapi paling tidak sudah memposisikan Bapak Ibu nanti akan di-share juga tentang panduan KKN supaya bisa memahami. Tadi yang disampaikan oleh Pak Warek 1 pesannya adalah mengkolaborasikan dan mengintegrasikan. Gitu ya, Mbak Renti. Baik. Cukup Mbak Renti. Untuk yang mahasiswa KKN ya Bu, kita tahunya dari mana ya Bu? Saya tadi cek nanti bentar lagi ya sayang, sebentar lagi. Tangannya cuma 2. Oke, baik Bu, berarti menunggu ya kalau gitu. Ya, siap Mbak Renti. Terima kasih Bu. Oke, baik. Mbak Lorenta siapa lagi tuh? Pak Wempi? Ada Bapak Wempi Bu, lewat chat tapi juga raise hand. Pak Wempi ingin disampaikan lewat voice? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sih terkait dengan penyusunan laporan akhirnya ini, apakah ada format khusus atau modul atau panduan Bu? Itu aja sih Bu. Terima kasih. Ya. Saya bantu, nanti Mas Darto bantu juga. Kalau panduan laporan akhir sudah ada Mas Wempi? Ya, baik. Di panduan. Kemudian untuk modul itu Bapak Ibu bisa pakai PPT yang disampaikan waktu sosialisasi dan lain-lain. Nanti kalau bisa terintegrasi ya Mas ya, dengan kalau misalnya pengajaran dan lain-lain. Itu lebih baik Pak, supaya nanti bisa menjawab daripada pertanyaan borang Mas. Pertanyaan borang itu kan adakah ilmu yang bisa diterapkan di dalam pengabdian masyarakat, begitu. Ya, Mas Wempi jurusan apa Mas? Prodi apa? Saya mewakili Pak Edi, Ibu. Pak Edi Siregar dari Fakultas Ekonomi. Ya, nggak apa-apa Mas. Kalau ekonomi Mas sudah clear sama Mas Darto. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Saya menyampaikan tambahan ya Prof. Karena mungkin pertanyaan yang lain. Jadi di dalam satu program KKN berbasis PKN gitu, itu Bapak Ibu bisa melihat di sini Tamas. Kalau tugas kita sebagai dosen itu sesuai dengan laporan atau template laporan akhir yang ada di Simatamas. Tetapi nanti untuk mahasiswa sendiri formatnya itu berbeda karena nanti laporannya untuk laporan KKN-nya mahasiswa. Nah, nanti di grup itu Bapak Ibu ada grup besar yang kami sudah kirim linknya. Kemudian nanti ada grup turunan. Grup turunan ini terdiri dari 15 mahasiswa KKN, kemudian 5 DPL. 5 DPL itu Bapak Ibu yang menang PKN. Jadi satu dosen membawahi 3 mahasiswa peserta KKN. Jadi dalam satu grup nanti akan ada 15 mahasiswa KKN, 5 dosen PKM, dan 1 dari LPPM. Yang insya Allah kami akan pandu dari grup kelompok 1 sampai kelompok 18 akan dibantu oleh saya sendiri. Kemudian dari kelompok 19 sampai 36 itu
akan dibawa oleh Mbak Lorenta sebagai koordinator pengabdian masyarakat. 552 peserta KKN itu dibawahi oleh 184 dosen pengusul PKN. Begitu Bapak Ibu. Nah, teknisnya bagaimana nanti akan disampaikan setelah sosialisasi hari ini. Kami juga akan melakukan sosialisasi pendampingan pembekalan pada hari Senin sampai Selasa untuk DPL reguler. Jadi begitu Bapak Ibu, nanti informasi terkait dengan KKN PKM ini akan intens dalam waktu beberapa 2 hari ke depan. Hatur nuhun, terima kasih Pak. Mudah-mudahan bisa menjadi ini ya pencerahan. Baik, terima kasih Pak Darto. Mbak Anissa itu masih mau raise hand apa Iya. gimana? Iya Bu, maaf tadi keputus. Tadi saya Iya. menanyakan masalah teknis ya Bu Prof ya. Ini berarti kalau tidak salah tangkap ya saya ya, berarti mahasiswa KKN dan dosen yang PKM itu bisa jadi mempunyai pengmas yang sama, tapi bisa jadi sendiri-sendiri gitu ya Bu ya, tergantung kondisi mitra mungkin ya. Ya, Ya, betul begitu ya. masalahnya yang berbeda mungkin ya. Tetapi kan sasarannya mitranya satu toh? Iya, mitranya Ya. sama, tapi bisa jadi hal yang dilaporkan berbeda ya Bu ya. Laporannya dosen bertanggung jawab sama laporan PKN sesuai Silitapmas, Mbak. Ya. Mahasiswa bertanggung jawab terhadap laporan KKN, ya kan? Formatnya berbeda, Mbak. Ya, formatnya berbeda. Ya. Tapi kalau yang dilaporkannya bisa jadi juga hal yang Bisa sama, berbeda. bisa tidak. Ya, Itu baik. saja. Jadi tergantung nanti di lapangan aja ya Bu ya, berarti itu ya. Oke, jadi kita mudahkanlah mahasiswa kita. Ya. Apalagi kalau mahasiswa bekerja gitu, Mbak, kasihan juga. Iya. Kemudian Bu, ini satu lagi ya. Tadi kan di pemaparan ada juga KKN yang di Aisyah ya Bu ya. Tadi nah ini kebetulan mungkin ini hal yang agak berbeda. Saya di dekat tempat tinggal itu ada ranting ya, Aisyah ranting bedahan. Itu apakah ke depannya itu kita bisa kerjasamakan begitu Bu? Karena kalau tadi kita lihat yang di pemaparan Prof Yuni itu masih Aisyah yang apa ya? DKI, Daerah ya. DKI Jakarta. Ya, gitu. Karena di sini kondisinya memang apa ya, mungkin tepatlah bisalah dijadikan tempat KKN gitu ya, karena juga masih di perkampungan dan belum banyak kegiatan juga gitu. Apakah ke depannya itu memungkinkan untuk dilakukan kerjasama dalam hal KKN gitu? Kalau tingkat ranting, ya. Nggih, Mbak. Nggih, matur nuwun, Mbak. Ya, matur nuwun, Bu. Insya Allah nanti ya, Mbak ya, kalau Ya. karena kita waktunya udah dekat, jadi kita masih pakai PCA-PTA-nya DKI Jakarta. Nanti kalau Mbak Anissa mulai ini, nanti insya Allah bisa kita modifikasi seperti punyanya UMM, Mbak. Nanti kita belajar dulu ya, PPMUMC ke UMM. Begitu, Mbak. Nggih. Matur nuwun, Bu Yuni. Ye, Bapak Ibu. Prof Yuni boleh satu lagi, Prof. Oke. Monggo. Mungkin berkaitan dengan Mas Darto tadi akan dibuat grup kecil yang terdiri dari 5 dosen dan 15 mahasiswa KKN. Boleh nggak ditambahkan dengan mahasiswa kami khususnya di FEB? Jadi biar kita sama-sama bekerja karena sampai sekarang kami dari FEB belum memilih mahasiswa kami untuk mengikutsertakan Abdimas. Itu aja Prof Yuni. Boleh, Bu. Ya, Boleh. berapa orang, Prof? Boleh, Bu Nen. Apa aja untuk Bu Nen boleh dah. Bapak Ibu. Boleh Bu, ya tadi saya lupa menyampaikan itu ya. Iya, ayo. Ya boleh Bu. Bapak Ibu. Kalau nggak boleh, ini saya dimarahin Bu Nen. Insya Allah boleh Bu. Itu tandanya cinta. Prof Yuni, alhamdulillah Mas Darto masih takut sama saya. Yes, bos. Bapak Ibu, untuk pembekalan Bapak Ibu semuanya, saya sudah share contoh proposal 2024 yang menang ya Bapak Ibu ya. Moga-moga Bapak Ibu nanti 2024 lebih persiapan lagi dan bisa ATM Bapak Ibu. ATM kita tiru dan modifikasi. Sehingga nanti insya Allah 2024 Bapak Ibu lebih siap lagi
Dan kalau bisa PKM yang tahun ini nanti bisa menjadi amunisi feedback untuk tahun menyiapkan 2024. Lumayan dapat dananya sekitar 49, tetapi memang kebanyakan untuk barang habis ya Bapak Ibu. Nggih. Demikian Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan dan kita dukung Universitas Muhammadiyah Jakarta seperti keinginan dari kita semua dan juga Pak Rektor tentu saja menjadi pimpinan tertingginya. Insya Allah moga-moga Universitas Muhammadiyah Jakarta bisa unggul tahun 2024. Oke, Bapak Ibu, monggo. Nanti rekamannya nanti akan kami sampaikan di YouTube ya Bapak Ibu ya bagi yang belum hadir, dan Bapak Ibu mohon untuk segera menyampaikan rekeningnya ke LPPM terkait dengan pencairan dana PKM. Kenapa? Karena kami berkeinginan untuk segera mencairkan dana PKM secepat mungkin, tapi tetap kita melihat pada waktunya. Kenapa? Karena jumlahnya hampir 180 ya. Jadi cukup banyak, dan itu biasanya kalau bank itu antri ya Bapak Ibu ya. Dan mohon dimaafkan apabila ada dana in-kind ya Bapak Ibu ya. Dana in-kind itu adalah merupakan proses untuk menuju akreditasi unggul. Jadi moga-moga sudah tidak ada yang bertanya lagi tentang dana in-kind. Kenapa? Karena baik di penelitian dikti ataupun di matching fund itu selalu diminta tentang in-cash dan tentang in-kind Bapak Ibu. Baik, waktunya saya kembalikan ke Mbak Laurenta. Silakan Mbak. Terima kasih Prof. Yuni. Pas banget nih, setengah 12. Pas sekali ya Bapak Ibu, karena sudah tidak ada yang bertanya. Jangan lupa file dari Prof. Yuni mengenai contoh hibahnya bisa di-download terlebih dahulu ya. Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara hari ini, ada baiknya kita berfoto dulu ya untuk dokumentasi. Silakan diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Pak Redi mungkin bisa dibantu ya untuk foto-fotonya. Siapkan senyum terbaik. Oke, sudah siap Bapak Ibu. Kita akan mulai dari slide pertama. Sudah siap ya Pak Redi? 1, 2, 3. Kemudian untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Kemudian slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu tetap tersenyum ya, karena tidak tahu ada di slide yang mana. Lanjut, slide keempat. 1, 2, 3. Oke. Slide kelima. 1, 2, 3. Oke. Slide keenam. 1, 2, 3. Oke. Slide terakhir, slide 7. 1, 2, 3. Oke. Nah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Demikian kegiatan koordinasi penyamaan persepsi hibah internal UMJ 2023 pada siang hari ini. Terima kasih kepada para pimpinan universitas, dekan, wakil dekan, kaprodi, ketua UPPM, ketua LPPM, sekretarisnya, dan Bapak Ibu pemenang hibah sekalian. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf Matur jika nuwun ada Bapak Ibu. kesalahan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih LPPM, terima kasih Mas Darta. Sami-sami, Pak. Sami-sami Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, semuanya sehat, Prof. Yuni. Ye, matur nuwun. Kita doa semua semoga sehat ye, Bapak Ibu ye. Matur nuwun sekali. Ye, sami-sami Pak Rusdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum ya.